kira-kira biasanya? So far selama bosnya nggak marah nggak apa-apa, coba aja. Apalagi kalau bosnya udah jadi nasabahnya kan nggak apa-apa, bisa. Ya pintar-pintar lihat situasi lah, nggak semua harus, maksudnya nggak bisa dicontohkan untuk semua kondisi. Ada kondisi yang memang bisa, kalau nggak bisa ya jangan dipaksain. Harus kalau memang udah nggak bisa di toko ya udah buat janji malam atau dia kapan off nggak kerja. Kalau sama kasir bank, gue setiap ke bank pasti prospek tanpa terkecuali. Gue paling senang kalau kasirnya gonta ganti. Pasti apa calon rekrut apa ngerti ya apa yang terima duit kasir ya teler. Kalau telernya itu ganti-ganti gue paling senang. Kenalan selalu bersahabat baik dengan mereka. Nah, kita bahas kalau orang kaya biasanya kan punya lagi kerja nih gitu. Efektifnya biasanya di waktu kerja. Dia sih mintanya ketemunya di kantor umpama. Itu lebih baik kita arahkan. Dia udah minta ke kantor, kita ke kantor aja. Yang penting kalau dia udah kasih waktu slot waktu jam 10, kita jam 10 udah terus sebelum jam 10 udah on time. Nungguin aja. Jangan disuruh jam 10 kita datang telat, itu kacau. Terus pakai ice breaking gitu enggak? Ice breaking maksudnya ice breaking. Ya biasanya kan kalau kita kalau mau ice breaking juga boleh, nggak mau ice breaking juga boleh. Langsung aja nanti nawarin gitu ya. Artinya ilmu NLP kalau mau diterapin juga bagus. Nah kalau ice breaking saya juga sering pakai ice breaking. Artinya Ci, ngomong-ngomong dari mana Ci? Kalian udah nggak boleh tahu nggak Ci? Kemarin itu gue baru belajar Ci, itu keren banget. Kemarin gue ada cerita. Udah, gue keluarin aplikasi. Tahu nggak the power of number? The power of number. Tahu ya? Harusnya tahu. Kalau nggak tahu, ntar ke Google sendiri. Cici akar 3. Akar 3 ini pasti Cici sebelum 30 tahun sukses. Orangnya bagus begini. Cici cocok jadi pemimpin ini. Kita belajar. Sebenarnya sorry ya, saya nggak percaya formnya nggak ada. Ya, tapi cuma gua ice breaking sama dia, buat dia happy. Kalau yang negatifnya gua nggak mau kasih tahu. Akar 8 orangnya complicated, gua nggak mau kasih tahu. Tapi gua bisa ceritain pakai sama dia untuk dia lebih dekat. Tapi tanpa harus itu kalau udah janji sudah datang jam 8, udah langsung cerita aja Ci, ada program baru bagus banget, udah cerita aja langsung. Kalau memang ini, tapi kalau mau pakai ice breaking itu juga bisa. Saya biasa power of number, kemudian ada lagi Ci, gue baru dapat ilmu bagus banget loh, gue bisa tebak tanggal lahir si Ci, gue bisa tebak, oke? Gue praktekin ya, tebak tanggal lahir. Ya. Sama tahunnya. Jangan tanggal lahir. Misalnya aku aja udah lupa. Ibu, di sini misalnya ada tanggal dan bulan lahir Ibu. Hah? Intinya tinggal kasih tunjuk ada 5 di kotak. Kalau ada jumlahkan kotak-kotaknya itu, kamu lahirnya di tanggal ini atau kamu lahirnya di bulan. Dia penasaran, kok bisa dari mana? Gue ajarin aja, kita ajarin sama dia ilmu ini kan gratis. Habis itu dia happy nggak dengan happy banget. Bacanya di mana? Bacanya sama Google. Dan cara menebak tanggal lahir orang. Tanggal lahir. Ya, simple. Ya. Itu kayak permainan game sebenarnya, bukan formia ya, tantang anak Tuhan ya, tapi maksudnya benar, pasti benar, penasaran ya udah. Nah itu kalau ice breaking ya, tapi tidak harus seperti itu. Kalau dia udah kasih waktu ya udah. Jarang review polis ya berarti? Jarang masuk melalui review polis. Kalau di sini kan kebanyakan sudah polis apa? Kalau kita review, boleh. Misalnya sambil cerita, ngomong-ngomong gua ada program terbaru gini, udah sambil cerita. Tapi sorry ya, kalau saya selalu bilang kalau udah saya nggak mau sama saya pokok beli itu nggak berguna. Saya nggak mau tumpang tinggi manfaatnya. Saya nggak mau klien itu membeli benar-benar tidak bermanfaat secara maksimal. Karena ada program yang bisa double claim, ada nggak double claim. Saya nggak mau. Saya yakin orang sekelas Koko, orang sekelas Cika sudah punya banyak polis. Boleh tahu nggak polis-polis Koko udah punya ringkasannya nggak? Udah punya, boleh saya lihat supaya saya bisa menawarkan sesuatu yang benar-benar Koko belum punya dan benar-benar maksimal. Kalau dia bilang dia punya, udah kok ringkasan polisnya kopiin kasih ke saya, kasih waktu 1 minggu saya kelarin, free nggak perlu bayar. Saya bilang ringkasannya dengan 1 tabel Koko akan gampang lebih ngerti kapan mulainya, kapan dari deponya, habis itu kapan bayar gajinya, besar preminya berapa, UP-nya berapa. Meskipun suatu saat Koko punya saudara teman, Koko mau bantuin mereka, Koko dirinya juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi
sia-sia, udah sekalian keluar aja tapi maksimal manfaatnya. Ya udah buat Nicky Wallace dulu. Pintar-pintar sendiri deh, ibu lebih pintar lah. Thank you. Oke. Ini beneran sampai jam 9 ya? Jauh. Teman-teman, gue mau kuliner Surabaya, besok gue mau jalan. Sorry mau tanya, untuk kalau kita approaching terhadap guru kita atau dokter spesialis itu gimana? Kan kalau misalnya kita mau menawarkan rekening jaga aset. Dokter ya? TS ya? Iya TS. Ya sih, oke, thank you. Gak apa-apa, jadi sebenarnya gue paling senang kalau ketemu dokter. Salah satu nilai dokter itu apa? Yang pertama, dokter itu kalau sekolah itu ngeluarin banyak duit nggak? Ya. Yang kedua, yang paling berharga buat dokter satu, uang dan waktu. Setuju nggak? Dok, sorry sebenarnya. Dok, hari ini setiap kali kita praktek kita ngasih duit, benar nggak? Dok, mohon maaf nih, kalau tiba-tiba Tuhan berkata kita hari ini nggak bisa praktek, kira-kira gimana? Hati kita masih menang, kalau kita masih praktek, benar nggak? Masih bisa ngasih duit. Itu artinya secara tidak langsung hati nurani kita sangat menghargai nilai ekonomi kita. Kalau kita menghargai nilai ekonomi kita harus kontak nilai ekonomi itu. Sehingga suatu saat, pada saat benar-benar kita nggak bisa duduk lagi di kursi praktek, akan ada orang lain yang menggantikan kita duduk di kursi praktek untuk ngasih duit ke anak kita. Dok, saya ada satu program yang bisa membantu dokter. Kalau resiko seperti tadi terjadi di luar kemampuan kita, akan ada seolah-olah orang yang menggantikan kita duduk di kursi praktek, menggantikan income buat istri dan anak kita. Kira-kira kalau ada program seperti itu, dokter pernah nggak untuk kali gimana itu? Ya udah jual CCTV lah. Ya udah kalau gimana itu ya udah dok saya buatin. Ya udah saya buatin ilustrasi CCTV tergantung. Dok kira-kira income dokter yang mau kita protek berapa ini? Ya udah tinggal kita buat. Nah itu hitung-hitungan ya. Thank you. Kurang lebih seperti itu. Ya. Thank you teman-teman. Oke, mungkin bisa Pak Suramin untuk kasih closing speech ya. Kita kasih applause sekali lagi.